Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak sengaja menemukan video ini. Ada alasan kenapa kamu berhenti. Bukan di video lain, tapi di sini. Mungkin akhir-akhir ini kamu lebih banyak diam, lebih sering menghindar, lebih nyaman sendirian. Meski sebenarnya kamu juga lelah dengan itu. Dan anehnya, kamu sendiri tidak sepenuhnya mengerti kenapa. Bukan karena kamu tidak ingin dekat dengan orang lain, tapi setiap kali mencoba, rasanya tidak lagi sama. Seperti ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Seperti ada bagian dari hatimu yang memilih untuk menutup. Dan kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa semuanya terasa menjauh? Kenapa aku lebih memilih diam, padahal dulu tidak seperti ini? Kalau kamu pernah merasakan itu, maka ini bukan kebetulan. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk kamu yang sedang menutup diri, tapi diam-diam ingin dipahami. Karena bisa jadi, ini bukan tentang kamu yang berubah, tapi tentang ada panggilan yang selama ini kamu abaikan. Dan panggilan itu tidak datang dengan suara keras, tidak memaksa, tidak juga menghakimi. Ia datang pelan, masuk lewat rasa lelahmu, lewat sepi yang kamu rasakan, lewat diam yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan mungkin ini yang sedang Allah katakan kepadamu saat kamu memilih menutup diri. Kamu tidak harus terlihat kuat di hadapan siapapun. Tapi entah sejak kapan, kamu mulai merasa harus begitu. Harus terlihat baik-baik saja, harus tetap tersenyum, harus tetap bisa menjalani semuanya, seolah tidak ada yang terjadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada banyak hal yang kamu simpan sendiri. Hal-hal yang tidak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena kamu sudah terlalu sering merasa tidak dimengerti. Jadi akhirnya kamu memilih diam. Bukan karena tidak punya cerita, tapi karena kamu lelah menjelaskan. Kamu pernah mencoba terbuka, pernah mencoba jujur, tapi respon yang kamu terima tidak seperti yang kamu harapkan. Ada yang menganggapnya sepele, ada yang membandingkan, ada yang bahkan tidak benar-benar mendengarkan. Dan sejak saat itu, kamu mulai belajar satu hal, lebih aman menyimpan semuanya sendiri. Kamu mulai terbiasa menahan perasaan, menahan kecewa, menahan lelah yang sebenarnya sudah terlalu penuh. Sampai akhirnya, kamu sendiri tidak tahu lagi bagaimana cara mengeluarkannya. Kamu hanya menjalani hari, melakukan apa yang perlu dilakukan, berbicara seperlunya, dan kembali diam saat semuanya selesai. Dari luar, mungkin kamu terlihat biasa saja, tapi di dalam, kamu tahu rasanya seperti apa. Seperti ada sesuatu yang terus menumpuk. Pelan-pelan, tanpa suara, tapi pasti. Dan di titik itu, kamu tidak butuh nasihat panjang. Kamu tidak butuh orang yang menyuruhmu kuat, karena kamu sudah terlalu lama berusaha kuat. Yang sebenarnya kamu butuhkan hanya satu, ruang untuk jujur. Ruang di mana kamu tidak perlu menjelaskan semuanya dengan sempurna. Ruang di mana kamu tidak perlu takut dihakimi. Ruang di mana kamu bisa berhenti dan mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan di saat kamu tidak menemukan ruang itu dimanapun, sebenarnya ada satu tempat yang tidak pernah menolakmu. Bahkan sejak awal, tempat itu sudah selalu terbuka untukmu. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya dengan rapi di hadapanku. Aku sudah tahu apa yang kamu rasakan, bahkan sebelum kamu mengatakannya. Kamu tidak perlu terlihat kuat di hadapanku, tidak perlu menahan air matamu, tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Datanglah, meski hanya dengan diam, datanglah, meski kamu tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menunggu kamu jadi lebih baik dulu. Aku tidak menunggu kamu jadi lebih kuat dulu.
Aku menerima kamu di keadaanmu yang sekarang. Mungkin selama ini kamu berpikir, kamu harus memperbaiki semuanya dulu baru bisa kembali. Harus lebih tenang, harus lebih kuat, harus lebih rapi. Padahal tidak seperti itu. Kamu boleh datang dalam keadaan berantakan. Kamu boleh mendekat dalam keadaan lelah. Kamu bahkan boleh diam, dan itu tetap cukup. Karena yang selama ini kamu cari dari manusia, didengar tanpa dihakimi, dipahami tanpa dijelaskan panjang lebar, itu sudah lama ada. Hanya saja kamu belum benar-benar berhenti untuk menyadarinya. Dan mungkin inilah alasan kenapa kamu mulai menutup diri. Bukan karena kamu ingin menjauh dari segalanya, tapi karena hatimu sudah terlalu lelah mencari tempat yang salah. Dan sekarang, kamu sedang diarahkan, bukan dipaksa, bukan dijatuhkan, tapi diarahkan ke tempat di mana kamu tidak perlu lagi berpura-pura. Namun seringkali, saat proses itu terjadi, yang kamu rasakan justru sebaliknya. Sepi, kosong, seperti kehilangan banyak hal sekaligus. Dan disitulah, kamu mulai salah memahami keadaan. Kamu mengira kamu sedang ditinggalkan, padahal sebenarnya ada sesuatu yang sedang didekatkan. Dan mungkin di saat kamu merasa semakin sendiri sekarang ini, bukan karena semuanya menjauh darimu, tapi karena ada yang sedang mendekat dengan cara yang tidak kamu sangka. Saat kamu merasa sendiri, sebenarnya ada yang sedang mendekat. Dan mungkin di saat kamu merasa semakin sendiri sekarang ini, bukan karena semuanya menjauh darimu, tapi karena ada yang sedang mendekat dengan cara yang tidak kamu sangka. Kamu melihat sekelilingmu mulai berubah. Orang-orang yang dulu terasa dekat, sekarang terasa jauh. Obrolan yang dulu hangat, sekarang terasa kosong. Hal-hal yang dulu membuatmu bertahan, sekarang tidak lagi memberi rasa yang sama. Dan jujur saja, itu membingungkan. Kamu tidak benar-benar ingin kehilangan siapapun. Kamu juga tidak ingin berubah jadi seperti ini. Tapi semuanya terasa terjadi begitu saja, pelan-pelan, tanpa kamu rencanakan. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa semuanya terasa menjauh? Kenapa tidak ada yang benar-benar mengerti? Kenapa kamu merasa sendirian? Bahkan di tengah banyak orang. Perasaan itu nyata. Sepi di tengah keramaian adalah salah satu rasa paling berat. Karena dari luar, tidak ada yang terlihat salah. Tapi di dalam, semuanya terasa kosong. Dan saat itu terjadi, kamu mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin, diam-diam kamu juga menyalahkan dirimu sendiri. Kamu merasa ada yang kurang dalam dirimu. Ada yang salah. Ada yang membuat orang lain perlahan menjauh. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya bukan itu? Bagaimana kalau yang kamu anggap kehilangan sebenarnya adalah proses pelepasan? Tidak semua yang menjauh itu buruk. Tidak semua yang hilang itu kerugian. Ada hal-hal dalam hidupmu yang selama ini tetap bertahan, bukan karena baik, tapi karena kamu terbiasa. Terbiasa dengan kehadiran yang sebenarnya melelahkan. Terbiasa dengan hubungan yang diam-diam menguras. Terbiasa dengan lingkungan yang membuatmu harus terus berpura-pura. Dan tanpa kamu sadari, kamu terus bertahan di dalamnya. Sampai akhirnya, Allah mengambil peran dan seakan Allah berkata, ada yang aku jauhkan darimu, bukan untuk menyakitimu, tapi karena aku tahu itu perlahan melukaimu. Ada yang aku lepaskan dari hidupmu, karena jika tetap tinggal, kamu akan semakin kehilangan dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak langsung mengerti, bahkan mungkin kamu merasa ini tidak adil. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Tapi tidak semua kebaikan
terasa nyaman di awal. Kadang justru terasa seperti kehilangan. Dan di tengah semua rasa itu, Allah tidak benar-benar membiarkanmu sendiri. Ada sesuatu yang sering tidak kamu sadari, bahwa di saat yang sama ketika banyak hal menjauh, ada satu yang justru semakin dekat. Bukan dengan cara yang ramai, bukan dengan suara yang keras, tapi lewat rasa, lewat kegelisahan yang membuatmu berpikir, lewat sepi yang membuatmu berhenti, lewat diam yang akhirnya membuatmu mulai melihat ke dalam. Dan mungkin tanpa kamu sadari, Allah sudah pernah menenangkanmu lewat firman-Nya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Dekat, bukan nanti, bukan setelah kamu berubah, bukan setelah kamu menjadi lebih baik, tapi sekarang, di keadaanmu yang seperti ini, di hatimu yang sedang penuh, di pikiranmu yang tidak tenang. Aku tidak menunggu kamu memanggilku dengan sempurna. Aku sudah dekat, bahkan saat kamu masih diam. Aku melihat saat kamu merasa tidak ada yang mengerti. Aku mendengar, bahkan hal-hal yang tidak kamu ucapkan. Dan di saat semua terasa menjauh, aku tidak ikut menjauh darimu. Mungkin selama ini, kamu mencari kedekatan itu di tempat yang salah. Kamu berharap dipahami sepenuhnya oleh manusia. Berharap ada yang selalu hadir, selalu mengerti tanpa kamu harus banyak bicara. Padahal, manusia punya batas. Mereka bisa hadir, tapi tidak selalu. Mereka bisa mendengar, tapi tidak sepenuhnya. Mereka bisa peduli, tapi tidak sedalam yang kamu harapkan. Dan itu bukan kesalahan mereka, tapi itu tanda bahwa hatimu sedang diarahkan ke tempat yang tidak punya batas. Namun proses itu tidak terasa indah di awal. Ia terasa seperti kehilangan, seperti kekosongan, seperti ditarik perlahan dari hal-hal yang dulu kamu pegang. Dan kamu belum siap. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak harus langsung mengerti semuanya sekarang. Kamu tidak harus langsung menerima semuanya. Yang perlu kamu sadari hanya satu, bahwa kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipindahkan dari tempat yang melelahkan ke tempat yang lebih tenang, dari ketergantungan pada manusia ke kedekatan yang lebih dalam. Dan di titik ini, seakan Allah berbicara padamu. Jika aku membuatmu merasa sendiri, itu bukan untuk menghukummu, tapi agar kamu menyadari bahwa selama ini kamu tidak benar-benar sendiri. Aku ada lebih dekat dari yang kamu kira. Dan mungkin, kalau kamu jujur sekarang, di tengah semua rasa sepi itu, pernah ada satu momen kecil di mana kamu merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih lega, meski kamu tidak tahu kenapa. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menyentuh hatimu tanpa banyak kata. Dan dari situ, seharusnya kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa tidak semua kesendirian itu kosong. Ada kesendirian yang justru mempertemukanmu dengan sesuatu yang lebih dalam. Tapi meski begitu, tetap saja ada bagian dalam dirimu yang merasa tertinggal, melihat orang lain terus berjalan, sementara kamu masih di sini. Masih berusaha memahami semuanya. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri karena belum bisa bangkit. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan dengan luka yang belum selesai. Tapi meski begitu, tetap saja ada bagian dalam dirimu yang merasa tertinggal. Kamu melihat orang lain terus berjalan. Hidup mereka terlihat baik-baik saja. Mereka tertawa, mereka bergerak, mereka seolah tidak membawa beban yang sama. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkan. Kenapa mereka bisa? Kenapa kamu masih di sini? Kenapa rasanya kamu tidak bergerak kemana-mana? Perasaan itu datang pelan, tapi dalam. Bukan sekadar iri, tapi lebih ke arah kecewa pada diri sendiri. Kamu mulai merasa gagal,
merasa lambat, merasa ada yang salah dalam dirimu. Padahal yang tidak kamu lihat, kamu tidak sedang berjalan di jalan yang sama. Mereka mungkin berjalan dengan ringan, sementara kamu berjalan sambil membawa sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak semua orang tahu, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa setiap hari, luka. Dan luka itu tidak sederhana. Ia tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Ia tidak selesai hanya karena kamu memaksa diri untuk terlihat kuat. Kamu tetap merasakannya, bahkan saat kamu mencoba mengabaikannya. Dan itulah kenapa langkahmu terasa lebih berat. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sedang berjalan sambil menyembuhkan sesuatu di dalam dirimu. Sayangnya, kamu jarang memberi dirimu pengakuan untuk itu. Kamu lebih sering menyalahkan diri sendiri daripada memahami dirimu sendiri. Kamu berkata dalam hati, "Aku harusnya sudah lebih baik dari ini. Aku harusnya tidak selama ini. Aku harusnya bisa seperti mereka." Padahal, siapa yang bilang kamu harus seperti mereka? Dan di titik ini, tanpa kamu sadari, kamu sedang terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu menuntut dirimu untuk sembuh cepat, untuk bangkit cepat, untuk kembali seperti dulu, secepat mungkin. Padahal, hatimu belum selesai. Dan di saat kamu terus menekan dirimu seperti itu, Allah seakan berbicara padamu. Aku melihat bagaimana kamu berjuang, meski kamu sendiri tidak menghargainya. Aku tahu lelahmu, bahkan saat kamu tidak mengakuinya. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan dengan beban yang tidak semua orang bawa. Mungkin selama ini, kamu merasa Allah diam, seolah tidak membantu, seolah membiarkanmu berjuang sendiri. Tapi sebenarnya, tidak seperti itu. Ada satu hal yang sering kamu lewatkan, bahwa setiap rasa lelah yang kamu tahan, setiap air mata yang kamu sembunyikan tidak pernah benar-benar sia-sia. Dan ini bukan sekadar kata-kata penghiburan. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sesuatu yang sangat dalam. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Artinya, apa yang kamu rasakan sekarang bukan sesuatu yang tidak berarti, bukan sesuatu yang sia-sia, bahkan rasa sakitmu sedang dihitung. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk membersihkanmu. Dan mungkin, kamu tidak langsung melihat hasilnya sekarang, tapi itu tidak berarti tidak terjadi. Dan di titik ini, seakan Allah menyentuh hatimu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan satupun rasa sakitmu. Aku tidak pernah melewatkan satupun air matamu. Dan aku tidak pernah menganggap perjuanganmu sebagai sesuatu yang kecil. Masalahnya, kamu terlalu fokus pada hasil. Kamu ingin cepat sembuh. Kamu ingin cepat kembali normal. Kamu ingin cepat merasa baik-baik saja. Dan saat itu belum terjadi, kamu menganggap dirimu gagal. Padahal, kamu masih diproses. Dan proses itu tidak selalu terlihat indah, tidak selalu terasa nyaman. Kadang justru terasa seperti tidak ada perubahan sama sekali. Tapi diam bukan berarti tidak bergerak. Pelan bukan berarti tidak sampai. Kamu tetap berjalan, meski lambat, meski tertatih, meski kadang ingin berhenti. Kamu tetap bertahan. Dan itu tidak semua orang bisa. Coba jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar lemah, kamu sudah menyerah dari dulu. Tapi kamu masih di sini, masih mencoba, masih bertahan, masih menjalani hari, meski berat. Dan itu cukup untuk hari ini. Tidak perlu lebih. Allah mungkin sedang berkata padamu, berhentilah menyiksa dirimu dengan perbandingan. Aku tidak menciptakan perjalananmu untuk disamakan dengan siapapun.
Setiap langkah kecilmu tetap berarti di hadapanku. Dan mungkin yang kamu butuhkan sekarang bukan motivasi besar, bukan perubahan drastis, tapi satu hal sederhana: berhenti memusuhi dirimu sendiri. Mulai melihat dirimu dengan sedikit lebih lembut, sedikit lebih sabar, sedikit lebih manusiawi. Karena kamu bukan mesin, kamu bukan tanpa rasa. Kamu adalah manusia yang sedang berusaha pulih. Dan di tengah semua proses itu, ada satu hal lain yang diam-diam ikut berubah dalam dirimu. Kamu mulai lebih menjaga jarak, lebih memilih diam, lebih berhati-hati membuka hati. Dan mungkin kamu mulai bertanya, apakah ini tanda kamu semakin baik atau justru semakin jauh dari dirimu yang dulu? Hatimu yang tertutup bukan kelemahan, itu cara kamu bertahan. Dan di tengah semua proses itu, ada satu hal lain yang diam-diam ikut berubah dalam dirimu. Kamu mulai lebih menjaga jarak, lebih memilih diam, lebih berhati-hati membuka hati. Bukan tanpa alasan. Kamu pernah mencoba terbuka, dan tidak semua berakhir baik. Ada kepercayaan yang pernah kamu beri, tapi tidak dijaga. Ada harapan yang pernah kamu titipkan, tapi tidak kembali seperti yang kamu bayangkan. Dan sejak saat itu, kamu belajar satu hal: tidak semua orang bisa menjadi tempat yang aman. Maka perlahan, kamu berubah. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi lebih tertutup. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak ingin terluka dengan cara yang sama. Dan jujur saja, itu melelahkan. Menahan diri setiap kali ingin percaya. Menarik diri setiap kali mulai merasa dekat. Mengunci perasaan, bahkan sebelum semuanya benar-benar dimulai. Seolah kamu selalu bersiap untuk kecewa, bahkan sebelum ada yang terjadi. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku tidak bisa seperti dulu lagi? Kenapa aku jadi sulit percaya, bahkan pada hal yang baik? Pertanyaan itu wajar, tapi mungkin cara kamu melihat dirimu yang perlu diubah. Kamu menganggap dirimu rusak, padahal kamu sedang berusaha melindungi dirimu. Menutup diri bukan selalu berarti kamu lemah. Kadang itu berarti kamu akhirnya sadar bahwa hatimu berharga, bahwa tidak semua orang berhak masuk ke dalamnya. Dan itu bukan kesalahan, itu kesadaran. Tapi di sisi lain, kalau dibiarkan terlalu lama, hati yang terus tertutup bisa berubah menjadi tempat yang sunyi. Bukan karena tidak ada yang datang, tapi karena kamu tidak lagi memberi ruang. Dan mungkin disinilah kamu berada sekarang, di antara ingin sembuh, tapi juga takut untuk membuka lagi. Di antara ingin dekat, tapi juga takut untuk percaya lagi. Dan di tengah konflik itu, kamu merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar mengerti perasaanmu, karena dari luar, orang hanya melihat kamu diam. Mereka tidak tahu berapa banyak yang kamu tahan di dalam. Dan di titik ini, kamu tidak butuh dipaksa untuk berubah. Kamu tidak butuh disuruh, ayo buka diri lagi. Karena kamu tahu, tidak sesederhana itu. Yang kamu butuhkan adalah rasa aman. Tempat di mana kamu tidak perlu waspada. Tempat di mana kamu tidak perlu menjaga diri berlebihan. Tempat di mana kamu bisa kembali jadi dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, tempat itu bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh. Di titik mungkin Allah sedang mengatakan sesuatu padamu. Aku tahu kenapa kamu menutup dirimu. Aku tahu apa yang pernah kamu rasakan, dan aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak salah karena memilih menjaga hatimu. Tapi jangan biarkan lukamu membuatmu merasa bahwa kamu harus selalu sendiri. Aku tidak pernah meminta kamu membuka hatimu untuk semua orang. Tapi izinkan aku masuk
tanpa kamu ragukan. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus pada manusia, pada siapa yang menyakitimu, pada siapa yang mengecewakanmu, pada siapa yang tidak menjaga perasaanmu, sampai kamu lupa bahwa ada satu hubungan yang tidak pernah mengkhianati. Dan disinilah sebuah pemahaman yang sering terlupakan, bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan manusia. Ada luka yang hanya bisa tenang saat kamu kembali pada yang menciptakan hatimu. Seorang sufi pernah berkata, hatimu gelisah bukan karena kehilangan dunia, tapi karena jauh dari Tuhan. Dan mungkin kalimat itu terasa dalam sekarang. Karena selama ini kamu mencoba menyembuhkan dirimu dengan hal yang sama yang justru pernah melukaimu, manusia. Kamu berharap dari mereka apa yang sebenarnya hanya bisa kamu temukan di satu tempat, rasa aman yang utuh, rasa diterima tanpa syarat, rasa tenang tanpa rasa takut kehilangan. Dan itu tidak salah. Kamu hanya belum tahu kemana harus kembali. Di titik Allah mungkin sedang berkata padamu, aku tidak terburu-buru meminta hatimu terbuka kembali. Aku hanya ingin kamu merasa aman bersamaku terlebih dahulu. Tidak perlu percaya pada banyak orang sekarang. Cukup percaya bahwa aku tidak akan menyakitimu. Dan dari situ, aku akan pelan-pelan mengembalikan hatimu. Mungkin ini pertama kalinya kamu melihat dirimu seperti ini. Bukan sebagai orang yang rusak, bukan sebagai orang yang terlalu tertutup, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar menjaga dirinya dengan cara yang ia bisa. Dan itu layak dihargai. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk kembali seperti dulu, karena kamu memang tidak akan sama lagi. Dan itu tidak apa-apa, karena bisa jadi versi dirimu yang sekarang justru lebih sadar, lebih hati-hati, dan lebih dalam. Dan dari titik ini, perlahan, kamu akan belajar lagi. Bukan untuk membuka diri sembarangan, tapi untuk membuka diri dengan lebih bijak. Namun sebelum itu terjadi, ada satu hal lagi yang perlu kamu sadari. Bahwa selama ini, jarak yang kamu rasakan bukan hanya dengan manusia. Dan sekarang, kamu sudah tahu kemana harus kembali. Tidak perlu terburu-buru, karena yang menunggumu tidak pernah pergi. Mungkin tidak semua yang kamu dengar hari ini langsung membuat semuanya terasa lebih ringan. Tapi setidaknya, sekarang kamu tahu satu hal, bahwa kamu tidak sendirian, dan kamu tidak sedang ditinggalkan. Kalau sampai di titik ini, kamu masih bertahan menonton, itu artinya ada bagian dalam dirimu yang masih ingin pulih, masih ingin kembali, masih ingin didengar. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Sebelum video ini benar-benar berakhir, luangkan sedikit waktu, tarik napas perlahan, dan izinkan hati kamu ikut berdoa. Ya Allah, jika hati ini sedang lelah, kuatkanlah tanpa harus memaksa. Jika diri ini sedang kehilangan arah, tunjukkan jalan tanpa membuatnya merasa sendirian. Jika ada luka yang belum sembuh, peluklah dengan caramu yang paling lembut. Ya Allah, untuk hati yang sedang menutup diri ini, bukakan perlahan, tanpa rasa sakit yang sama. Dekatkan denganmu hingga ia tidak lagi mencari tempat yang salah untuk pulang. Dan jika hari ini terasa berat, cukupkanlah dengan satu hal, bahwa engkau tidak pernah meninggalkannya. Amin. Kalau kamu merasa video ini mewakili apa yang kamu rasakan, coba tulis di kolom komentar. Aku sedang belajar kembali. Bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin terus ditemani dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena mungkin di waktu yang tidak kamu sangka, akan ada satu video yang kamu butuhkan dan kamu menemukannya.
Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.